Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas tentang United Tractor ya, yang baru saja melunasi ya akuisisi perusahaan nikel ya. Lalu ada juga report 8 bulan ya, maksudnya report penjualan di bulan Agustus juga baru saja diupdate oleh United Tractor. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Nanti juga akan ada ini juga apa biasa ya, prediksi dividen kira-kira seperti apa saat ini. Oke, sebelumnya juga di bulan Agustus nih, kalau nggak salah tanggal 10 atau 11 Agustus saya ada mengupload yang membahas tentang laporan keuangan kuartal 2-nya United Tractor. Di sini saya bahas cukup lengkap ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat, ya silakan tonton videonya, nanti biasa linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, ini berita juga sudah pernah saya bahas ya, di mana United Tractor mengakuisisi perusahaan geothermal ya, Supreme Energy. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, perusahaan geothermalnya udah berjalan atau enggak ya? Jadi kalau kita cek di website Supreme Energy rantau dedap ini ya, ada info ya kalau power plant itu sudah melakukan commercial operation date ya sejak 26 Desember 2021 ya. Jadi setelah mengakuisisi Supreme Energy ini pasti nanti akan dapat bagian laba ya si United Tractor-nya ya. Mungkin nanti bisa dilihat di laporan keuangan kuartal 3-nya ya, berapa besar bagian laba dari Supreme Energy ini ya. Oke, lalu di bulan Juni juga nih ada berita yang dimana United Tractor berencana mengakuisisi 19,9% saham Nickel Industry Limited ya, dimana di perusahaan ini dimiliki juga oleh Harum ya. Harum Energi memiliki 6,5% saham NIC ya. Nah, ini kan berita 10 Juni ya. Nah, itu baru dilunasinya di bulan September ya. Penyelesaian transaksi terjadi pada 21 September, jadi baru aja dibayar mungkin ya. Oke, sehingga ya masih sama ya. Jadi United Tractor akan memiliki 19,99% saham di Nickel Industry Limited ini. Nah, sama juga ya. Apakah Nickel Industry Limited ini sudah sudah beroperasi dan menghasilkan profit? Nah, kalau kita lihat di Harum Energi tadi kan, Harum Energi dikatakan di berita memiliki 6,5% ya. Ini saya ambil dari laporan keuangan Harum Energi kuartal 2 2023 ya. Ya, ternyata sudah terdilusi nih ya kepemilikan Harum ya, dari 6,53% menjadi 5,9%. Nah, yang kita lihat di sini adalah ada labanya nggak gitu ya. Nah, ternyata dari Januari sampai 30 Juni 2003 itu ada laba 79 juta dolar nih, kalau nggak salah sih dalam juta dolar ya, dari NIC ini. Nah, bagian dari Harum ya, karena memiliki 5,9%, itu adalah 4,7 juta dolar ya. Ini baru sampai pertengahan tahun. Oke, nah mungkin karena tadi United Tractor baru melunasinya September ya. Ya, mungkin nanti dia baru dapat bagiannya ya di kuartal 4 lah mungkin ya. Oke, dan United Tractor kan memiliki lebih banyak ya, 19,99% ya. Jadi kalau Harum tadi 5,9 ya, kira-kira 3 sampai 4 kalinya ya, 3,5 kalian lah lebih besar ya dibandingkan porsi dari Harum Energi ya. Jadi mungkin nanti baru kita bisa lihat dari kuartal 4 ya, laba dari NIC ini berapa ya. Oke, kalau tadi yang geothermal kan mungkin di kuartal 3 ya. Ya, kita nantikan saja updateannya laporan keuangan dari UNTR ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya dan juga prediksi dividennya, seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini juga sudah pernah saya bahas ya, laporan keuangan 2022-nya memang fantastis ya, profitnya 21 triliun ya, dimana itu adalah 2 kali lipatnya lebih ya daripada profit di tahun 2021 ya. Lalu di kuartal 2 juga ya, profitnya 5,89 triliun ya. Ini sebenarnya lebih besar ya dibandingkan kuartal 1 2023
Ya, tapi kalau kuartal 2 2003 ini dibandingkan kuartal 2 2022 memang turun ya. Ada penurunan 2,37%. Tapi dari kuartal 1 ke kuartal 2 tahun ini itu ada peningkatan ya. Sehingga earning per share juga meningkat ya dari 1466 di kuartal 1 menjadi 1622. Jadi ada peningkatan 10,6% ya. Nah, bagaimana performance penjualan ini ya, alat beratnya sampai dengan Agustus 2023 ya. Ya, jadi ada penurunan sedikit ya, 0,95%, di mana tahun lalu itu 3.989 alat berat ya. Sedangkan tahun ini turun sedikit ya, menjadi 3.951 unit saja yang terjual. Sedangkan untuk coal production-nya itu ada peningkatan 16% ya, dari 72 menjadi 83,8. Begitupun removal dari batu baranya juga mengalami peningkatan ya. Oke, sedangkan untuk penjualan batu bara ya secara volume ya, tapi ini secara volume itu ada peningkatan sebesar 9,34% ya. Di 8 bulan 2022 itu 7,3 juta ton, di tahun ini menjadi 7,9 juta ton ya kira-kira. Tapi ini dari volume aja ya. Dari segi pendapatan kita belum tahu ya, karena tidak diinfokan juga ya selling price-nya berapa ya. Tapi dari sisi volume itu meningkat lumayan ya, 9,34%. Sedangkan untuk penjualan emasnya turun ya secara volume ya. Ada penurunan cukup besar nih ya, 29%. Yang tadinya 192.000 turun menjadi hanya 136 ribuan. Oke, untuk PER ini untuk rasio-rasio PER PBV ya, dimana kalau di bursa efek kita itu UNTR masih masuk ke sektor industrial ya. Subsektornya itu industrial goods ya, bersama dengan Hexa di sini ya. Kita bandingkan juga di sini dengan batu bara ya, karena juga UNTR memiliki porsi batu bara cukup besar ya. Jadi saya taruh juga di sini batu bara. Nah, bisa dilihat PER dari UNTR saat ini 4,68 ya. Dimana PER ini di bawah rata-rata industrial goods maupun dari yang oil, gas dan coal ya. Lalu PBV-nya 1,3 itu pun masih di bawah PBV industrial good dan juga di bawah rata-rata PBV-nya oil, gas, coal. Oke, ROE-nya sudah jelas besar ya, 27,55%. DRN 0,72 ya. Ini agak sedikit tinggi dibandingkan subsektor industrial good ya, tapi masih di bawah yang oil, gas, coal. Oke, lalu kita bandingkan ya dengan beberapa saham batu bara nih. Batu bara banyak di sini ya. Yang di industrial goods hanya saya taruh yang Hexa ya, karena sejenis ya. Hexa kan jual alat berat Hitachi ya. Kita bandingkan dulu dengan Hexa nih ya, EPS-nya lebih besar. Lalu PER-nya juga lebih rendah yang dibandingkan PER dari Hexa. PBV juga lebih rendah 1,3 dibandingkan 2 ya yang Hexa. ROE-nya ya lebih rendah sedikit dibandingkan Hexa ya. Jadi kalau secara rasio ini kayaknya lebih menarik UNTR dibandingkan Hexa ya. Oke. Sedangkan untuk PTBA nih, dengan PTBA, ITMG, ABMM, MCOL, KKGI, bisa dilihat sini PER-nya UNTR tuh cukup besar ya, karena dia 3 besar lah ya setelah PTBA dan juga setelah nomor 2 ya setelah PTBA. Jadi dia nomor 2-nya UNTR paling besar ya. PER-nya yang paling kecil ya ABMM. PBV juga termasuk besar ya, karena dia 3 besar nih ya. Ya, setelah PTBA, setelah MCOL, PTBA, lalu UNTR. Dan lagi-lagi yang paling kecil nih Adaro ya, Adaro. ABMM juga kecil nih. Oke, ROE-nya termasuk yang kecil ya, ROE-nya dibandingkan emiten batubara lainnya ya. Oke. Dia hanya unggul dari Adaro ya. Jadi kalau dari rasio-rasio ini gimana menurut teman-teman yang paling bagus ya? Ya kayaknya ABMM sama Adaro lah yang paling menarik kalau dari sisi rasio-rasio PER, PBV dan ROE ini ya. Apakah punya pendapat lain ya teman-teman? Silahkan tulis aja di kolom komen ya. Oke, lalu di video yang bulan Agustus ya, ini kan hanya chart sampai Agustus nih ya, 11 Agustus kalau nggak salah ya. Waktu itu saya gambarkan seperti ini, ada resisten di 27.975 ya.
dan supportnya tuh di sekitar 26.100 sampai 26.725 ya. Oke. Nah, itu kan di 11 Agustus ya. Dan saat ini sampai di September bisa dilihat di sini ya, ternyata dia bisa dilihat di sini. Dia ternyata bener balik ya, menyentuh support di sini ya, bisa dilihat sini. Support 26.100 ya, tembus-tembus dikit nih ya. Mungkin buat bikin kabur retailer yang ketakutan supportnya tembus ya. Tapi setelah itu dia naik lagi nih ya. Naik lagi dan berhasil menembus resisten 27.975-nya. Dan di hari Jumat kemarin dia tutup di harga 28.350 ya. Kalau dia tetap bertahan di sini mungkin dia akan sideways dulu sedikit di sini ya. Mungkin setelah itu dia akan mengumpulkan tenaga untuk menutup gap di sini ya. Gap paling atas saya 31.000 ya. Oke. Itu saja analisa tentang sedikit analisa teknikalnya ya. Lalu untuk dividennya ya, di mana di video sebelumnya di Agustus itu saya prediksikan ya, kalau dividen payout ratio-nya 40% ya, karena di sini rata-rata dia 40-an ya. Cuman tahun lalu aja agak fantastis ya, 123% ya. Yang mungkin tidak akan terulang di tahun ini ya. Oke. Nah, jadi jika DPR 40% ya, lalu earning per share kuartal 3-nya dan kuartal 4-nya itu saya asumsikan sama ya dengan kuartal 2-nya ya. Mungkin agak optimis tapi ya mungkin saja tercapai ya, apalagi dia akan ada pendapatan tambahan dari yang Supreme Energy tadi ya, yang geothermal, maupun dari nickel industry tadi ya, yang mungkin baru dirasakan nanti di kuartal 4 tuh yang nickel industry ya. Nah, saat itu diprediksi ya dengan harga di 11 Agustus itu dividen yieldnya 9,3% ya. Dan kalau DPR-nya lebih optimis lagi 60%, itu dividen yieldnya kira-kira 14%. Nah, sekarang kan harganya udah naik ya. Harga sahamnya udah naik. Nah, kalau menggunakan harga saham sekarang ya, dengan jumlah dividen yang sama nih ya, 2.532,8 itu menjadi 8,93 ya. Jadi ya turun sedikit lah, turun 0,4 kalau mau beli sekarang gitu ya. Oke, kalau yang DPR 60% ya dia menjadi 13,4%. Oke, demikian saja informasi dari saya dan sedikit prediksi tentang dividennya. Dan dividennya itu ya kira-kira di Oktober ya dan April ya. Yang tahun 2001 juga ya Oktober April ya, kira-kira di situlah ya. Jadi ada dividen interim dan dividen finalnya di bulan April. Oktober sebentar lagi nih ya. Mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman nih. Jadi silakan teman-teman memutuskan lah gitu ya, mengejar dividen UNTR atau nonton saja. Sekali lagi disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Dan silakan teman-teman melakukan riset kembali ya. Mungkin apa yang saya sampaikan belum tentu benar, jadi mesti di riset kembali. Sendiri-sendiri lah teman-teman. Oke, jika ada sanggahan atau ada pendapat berbeda dari teman-teman, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.